pantun rohani untuk hari ini dengan Feby, Nia di Surabaya. Jalanan ke pantai penuh bebatuan, sedikit susah bila memakai mobil. Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-19. Bacaan liturgi dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33 yang berkisah tentang Yesus yang berjalan di atas air. Peristiwa itu terjadi setelah Yesus menggandakan roti untuk mengenyangkan banyak orang. Para murid Yesus dengan perahu kemudian mendahului Yesus ke seberang. Orang banyak yang sudah kenyang itu pun disuruh pulang. Dan kini Yesus tinggal seorang. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Bakso yang enak berasal dari Malang, yang dari kota lain beda rasanya. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Yesus seorang diri. Para murid berangkat tanpa Yesus. Yesus tidak menyertai mereka. Mereka tidak disertai oleh Yesus. Dan pada waktu itu pun, tanpa Yesus menyertai, perahu para murid diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Lalu Yesus datang untuk menyertai para murid yang sedang berada di atas perahu itu. Yesus datang dengan berjalan di atas air. Melihat yang datang, mereka berteriak-teriak ketakutan. Yesus bersabda, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Saat lewat di daerah pegunungan, hati-hatilah karena sering berkabut. Sabda Yesus saat muridnya ketakutan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika Yesus mengatakan, "Inilah aku, jangan takut," Petrus dengan semangat mengatakan, "Jika Engkau itu ya Tuhan, buatlah aku juga bisa berjalan di atas air menjumpai Engkau." Lalu Yesus berkata, "Datanglah, datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke atas perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau Putra Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perahu adalah simbol dunia, juga simbol gereja, juga adalah simbol keluarga-keluarga, adalah simbol diri kita masing-masing. Tanpa Yesus menyertai, banyak sekali goncangan, godaan, tantangan, hempasan, gelombang kehidupan yang akan mengguncang-guncang hidup kita. Itulah gelombang kehidupan. Petrus juga simbol hidup kita masing-masing, diri kita masing-masing. Hati kita sering cemas, takut dengan banyaknya tantangan, banyaknya godaan, banyaknya hempasan, goncangan, angin sakal di dalam hidup kita. Kita diajak untuk seperti Petrus juga. Ketika mengalami goncangan, ketakutan, kita berteriak kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus akan datang untuk menolong kita. Karena Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai
manusia. Sabda yang menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Ketika badai kehidupan menerjang kita dari luar, dan ketika tantangan dari dalam, ketakutan, kecemasan melanda kita, kepada siapakah kita berharap? Kepada siapakah kita bersandar? Yesus, Tuhan, adalah tempat kita bersandar. Kita lebih percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang menyertai kita daripada segala daya guncangan baik dari luar diri kita maupun ketakutan dari dalam diri kita. Amin. Demikian tadi Gema Santo Arnoldus Jansen. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam. Sampai jumpa.